bukan sekedar kita menyembah Allah, mematuhi perintahnya, tapi juga membangun ketawaduan dengan keikhlasan, ketulusan. Karena boleh jadi ada orang yang sholat tapi hatinya, siapa yang mengetahui keadaannya tulus untuk mendedikasikan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak ada juga yang disoal, ya, bahkan oleh Allah langsung dengan satu firman yang tegas, fawailul lil musallin. Ada orang sholat yang celaka. Siapa orang itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam menjaga keadaan salatnya. Alladzina hum yura'un. Ternyata orang-orang itu tidak tulus dalam menunaikan salatnya, bukan dalam arti berniat mematuhi perintah Allah, tapi hanya untuk pencitraan atau menarik perhatian makhluk, dan bukan ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai keadaan diri kita dalam menaati Allah menjadi terhalang, tertutup oleh sifat-sifat yang tidak baik, ya, sifat-sifat yang menjerumuskan seorang hamba makhluk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tertutup, terhalang, yang menjaga dia untuk tidak terhubung dengan Allah, dalam arti menutup dirinya sehingga tidak mampu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, kata kerjanya disebut dengan kafar, pelakunya disebut dengan kafir, jamaknya disebut dengan kafirin. Maka makhluk yang disebut iblis itu ditutup di penghujung ayat 34 surah Al-Baqarah dengan pernyataan yang tegas, wa kana minal kafirin, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan mematuhi perintah Allah karena kesombongan menutupi dirinya, sehingga dengan kesombongan itu dia menutup konektivitas dirinya sehingga tidak mampu terhubung dengan Allah dan tidak membaca rahmat Allah yang memberikan peluang kepadanya untuk bertobat. Maka kita mesti berhati-hati, diri saya, Anda, dan kita semua hati-hati dengan keangkuhan, kesombongan, karena isyarat di ayat ini memberikan kesan bahwa kesombongan itu bisa menutupi peluang-peluang hidayah, bisa menutup celah-celah untuk menerima cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seringkali orang yang merasa angkuh ketika didakwahi, bertambah kemudian penolakannya. Ketika diingatkan sulit menerima. Itu mesti hati-hati, karena boleh jadi itu bagian dari penyakit pertama iblis yang mungkin kemudian diteruskan atau dibisikkan, diwaswaskan kepada anak cucu Adam. Kita harus saling mendoakan, kita harus saling mampu mengingatkan, sehingga dengan itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentengi kita dengan nilai-nilai kebaikan.